Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Khairul Anwar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dari SMP Negeri 1 Donorejo, Kabupaten Jepara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu pengertian refleksi yang saya temukan adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai segala. Jurnal refleksi di minggu kali ini menggunakan model 4F atau 4P. Yang pertama fact, peristiwa atau pengalaman apa saja yang saya peroleh selama mempelajari modul 1.3. Yang kedua adalah feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan saya selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah findings, pelajaran apa saja yang saya peroleh dari proses ini. Dan yang keempat adalah future, penerapan. Apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.3 ini. Ini merupakan paket modul 1.3, jadwal seluruh kegiatan yang harus dilalui untuk menyelesaikan modul 1.3. Agar seluruh CGP memahami alur dan isi dari modul 1.3, maka fasilitator kami mengajak seluruh CGP untuk melaksanakan JIMIK pada Rabu 17 Juli tahun 2024 pukul 16 hingga 17.15. Ini diharapkan seluruh CGP ini memiliki persepsi yang sama kaitannya dengan alur, isi modul, jenis tugas, dan batas akhir pengumpulan tugas. Fact atau peristiwa, saya mempelajari dan mengerjakan seluruh materi serta tugas modul 1.3 yang ada di LMS, baik itu mulai dari diri hingga aksinya. Pada tahapan 1.3.E mulai dari diri, kami mempelajari sekaligus menyelesaikan 3 tugas. Yang pertama adalah menggambar imajiku tentang murid di masa depan, yang kedua melengkapi kalimat yang rumpang, dan yang ketiga adalah merumuskan visi dalam kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan. Pada tahapan eksplorasi konsep 1.3.F rentang waktu 17 Juli sampai 18 Juli tahun 2024 ada 2 forum diskusi eksplorasi konsep, yang mana pada 2 forum diskusi itu ada 2 tugas yang harus kami selesaikan. Yang pertama adalah berbagi visi murid impian dengan pertanyaan pemandu sebagai pemapar apa dan mengapa harapan saya penting untuk dijadikan visi, dan sebagai penyimak apa yang dapat saya apresiasi dari visi rekan saya. Kemudian forum diskusi eksplorasi konsep yang kedua adalah tugas kesimpulan inquiry apresiatif dengan pertanyaan pemandu, apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu, dan bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai. Yang selanjutnya adalah tahapan ruang kolaborasi 1.3.G diskusi kelompok yang dilaksanakan pada Jumat 19 Juli pukul 14.30 hingga 16.45. Pada ruang kolaborasi kali ini, fasilitator membagi kami menjadi 2 kelompok sesuai dengan PP kami masing-masing. Kemudian kami berdiskusi, menyusun visi, berpikir dengan pola atap, merumuskan prakarsa perubahan, hingga menjabarkannya dalam kanvas bagja. Tahapan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, dilaksanakan pada Senin 22 Juli pukul 13.30 hingga 15.45. Pada ruang kolaborasi kali ini, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, kemudian saling bertanya, memberikan penguatan positif, dan berbagi pengalaman. Kemudian materi yang kami presentasikan setelah mendapatkan penguatan, pertanyaan, saran, kritik, masukan, kemudian kami perbaiki dan kami unggah di LMS.
dilaksanakan pada Jumat 26 Juli tahun 2024 pukul 13.00 hingga 14.30. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual pada room Google Meet yang dipandu oleh instruktur Bapak Didik Basuki. Dalam kegiatan elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi dibahas tentang pentingnya visi dalam membawakan perubahan, pentingnya paradigma inquiry apresiatif membawakan perubahan, alat bantu perumusan prakarsa perubahan atap, dan 5 tahapan. Yang selanjutnya adalah demonstrasi konseptual. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri. Untuk tugas ini saya membuat sebuah video sederhana mengenai gambaran menjalankan tahapan Bagja untuk menghasilkan sebuah rekomendasi perubahan di sekolah. Tugas tersebut saya unggah di channel YouTube adalah koneksi antar materi 1.3.c. Rentang waktu untuk mempelajari dan menyelesaikan tugas submodul ini adalah 26 hingga 31 Juli tahun 2024. Pada koneksi antar materi ini, CGP diminta memberikan gambaran sejauh mana pemahaman CGP terhadap materi yang telah dipelajari mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Mengaitkan satu materi dengan materi yang lain, yaitu merencanakan perubahan melalui paradigma inquiry apresiatif. Refleksi yang kedua adalah feeling atau perasaan. Selama mempelajari modul 1.3 ini, saya merasa senang karena banyak ilmu baru yang saya peroleh, sehingga membuat saya lebih memahami rangkaian penyusunan visi yang tepat. Dari modul 1.3 ini juga saya memperoleh penguatan bahwa dalam mewujudkan visi maupun mendambakan murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila dapat dilakukan menggunakan paradigma inquiry apresiatif, prakarsa perubahan, hingga tahapan Bagja. Refleksi yang ketiga adalah finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.3 ini, saya lebih memahami bahwa dalam memimpin perubahan positif harus dimulai dengan berpikir strategis menggunakan paradigma inquiry apresiatif sebagai sebuah pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan yang dituangkan dalam 5 tahapan Bagja. Dan untuk melakukan perubahan yang positif tersebut tidak dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, namun dengan berfokus pada kekuatan yang telah dimiliki, berpikir dengan pola atap hingga dijabarkan dalam kan. Refleksi yang terakhir adalah future penerapan, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk bersama-sama melakukan perubahan positif guna mewujudkan visi tentang murid impian di masa depan. Dan visi saya, terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, kreatif, dan berwawasan global. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan visi guru penggerak modul 1.3. Sekian, salam guru penggerak.